Abang Bo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di acara Nyaba, nyari bahan ajaran. Abang Bo, yang namanya ajaran itu di mana aja kalau kita mau pasti ada. Nah kebetulan kita lagi ngopi-ngopi di kedai Tiwang nih. Tuhan mempertemukan kita sama seseorang yang saya sendiri, aneh sendiri belum pernah nih ketemu seseorang yang membidangi ini. Makanya penasaran dong, kita kesempatan ada bisa belajar, kita kenalan nama seseorang dosen Pak ya, Dosen metode penelitian sosial. dosen metode penelitian sosial. Enggak Bang Bo? Belum. Hah? Bang Bobi pernah dengar? Lagi acting jadi dosen metode Saya penelitian sosial. punya kampus kurang apal, mengatakan Oh. bisa nanya-nanya. Tapi kampus yang paling hebat tuh kampus kehidupan loh. Wah, maksudnya? Iya, kampus kehidupan tuh kayak kita belajar kayak gini. Ini adalah universitas yang paling mendasar. Karena kita ngomongnya apa adanya. Apa Universal, adanya. nggak pakai teori. Nggak pakai teori Nggak ya? pakai teori. Aktual. Aktual gitu. Nah, kadang-kadang yang model gini itu lebih manusiawi daripada dibatasi dengan teori-teori tadi. Iya. Karena teori itu kan pandangan orang. Iya. Belum tentu Pikiran. budaya orang yang bikin teori itu cocok sama kita. Kalau ini kita ngomong real apa adanya. Semakin pinter kita di sini. Iya. Kalau soal kuliah nih Abang, saya pernah di UCLA loh. Apa tuh? California, Los Angeles. Itu Universitas Cawang lewat atas. Lu mau ukra tuh Pak ya? Iya. Jadi Pak, maaf Pak, namanya siapa Pak? Namanya sih panjang. Maaf ya Bapak, saya potong omongannya. Ya, terima Makan. kasih. Kalau namanya itu panjang. Jadi L Iya. Amir Lutfi Ibrahim. Waduh. Lutfi Amir Tapi Ibrahim. L Amir Lutfi L. Ibrahim. Amir Lutfi Ibrahim. Nah, L itu kalau orang-orang Medan kan ada marga. Iya. Kalau itu nama keluarga besar kalau di daerah saya. Lutfi itu. Iya. L-nya Berarti itu. Melayu lah Pak ini. Melayu, Medan, Melayu. Medan ini Medan Melayu ya? Iya, Medan, Delhi. pokoknya Melayu lah. Melayu lah. Sumatera, Kalimantan. Oh. Saya orang Kalimantan. Kalimantan, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara tuh kalau sekarang negara bagian Malaysia. Cuman kan di zaman orang tua kita Iya. belum ada perbatasan-perbatasan. Mereka tuh kan para pedagang Oh. yang saling bekerja sama. Cuman ya dulu berbulan-bulan jaraknya jauh itu. Jadi ya banyaklah cerita. Cuman saya sini nggak pernah ke kampung ibu saya karena terlalu jauh. Jadi pulangnya kampung bapak saya di Sumatera. Itu. Oh, gitu. Sumatera, Medan ada. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Palembang. Yang berbatasan dengan Jambi. Oh, Apa tuh, Penyelincir. Penyelincir. Meranjat. Meranjat. Meranjat namanya. Ya terkenal banyak duku lah. Iya, Duku, Duren. Jadi ke Jakarta tahun berapa nih Pak? Kalau yang saya ingat dulu waktu SD itu tahun 75. 75 saya udah di SD di Jakarta. Bang, udah jadi orang Jakarta ini Pak. Iya. Jakarta tuh lidahnya. kelihatan mukanya tuh kayak kerak telur. SD-nya. Maaf ya Pak, bercanda ya Pak. Nggak apa-apa. Saya orang begitu. Asal jangan bercanda aja gitu. Bisa banget. Udah mulai lucu. Iya, dosen kita ajak melawak. Orang kata. Udah langsung ngomongin apa tadi? Ya, Pak, jadi penelitian sosial itu apa aja nih yang diteliti? Ya penelitian sosial itu sebetulnya adalah akibat dari interaksi antar manusia. Kan kita ini lagi berinteraksi ya. Waktu kita berinteraksi ini kalau secara teori nih ngomong teori ada 3 kemungkinan, individu dengan individu, Iya. individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Yang jadi masalah itu kadang-kadang yang paling berpengaruh itu kelompok dengan kelompok ya. Karena kalau kelompok ini kan pasti punya hasrat, Ya. punya keinginan, punya harapan. Kadang-kadang itu berbenturan dengan kelompok-kelompok lain. Benar. Ada pro kontra ya. Nah, jadi akibat dari interaksi itu yang bisa jadi masalah. Nah, itu yang diteliti tuh. Iya, karena kelompok ini kan bisa positif bisa negatif. Betul. Gitu loh. Ada kelompok yang kelihatannya bagus buat kita, tapi belum tentu bagus buat orang lain. Betul. Itu masalahnya. Nah, hal-hal semacam itu kalau dibiarkan, akhirnya jadi masalah sosial. Betul. Dan akhirnya mendorong penyimpangan sosial. Nah, itu. Ngeri itu. Nah, artinya kalau begitu tuh Pak, kan ada si kaya dan si miskin tuh. Nah, itu ya menjadi perbedaan yang sangat jauh. Itu gimana itu Pak? Kaya miskin itu sih sebetulnya masalah dari dulu. Ya. Itu kan udah lingkaran setan. Sosial tuh ya. Lingkaran setan tuh gini maksudnya. Pak, ngomong setan kan nengok ke sini. Kurang.
kalian aja ngerti. Pak, Bang Bro kalau ngomong suka bener ya. Tahu gelap. Tapi kalau ini setan nih, setan paling ganteng yang pernah saya lihat. Bapak, ganteng-gantengnya saya tahu aja Pak. Ini makanya saya yang paling ganteng. Pulang. Udah, ini mana seru nih Mbak. Jadi dicari adalah penyebabnya ya. Apa namanya? Kemiskinan. Oh, Jadi masalah yang kita bahas itu ada lingkaran setannya. Jadi selalu berhubungan dengan masalah kemiskinan, kebodohan, ada dari kriminal. Iya. Itu lingkaran yang nggak pernah berubah gitu. Iya. Belum ada teori yang sampai hari ini itu bisa membantah bahwa kemiskinan itu bisa mendorong kejahatan. Ya kan? Karena kemiskinan itu orang bisa mendorong kejahatan. Betul. Kemiskinan juga bisa mendorong kebodohan. Kalau yang miskin tadi nggak mau berubah, Tuh. kan gitu. Iya. Kemiskinan itu bisa menjadi penyebab. Nah, gara-gara kemiskinan tadi kalau dia tidak berubah, dia berpikir kejahatan. Nah, akhirnya kejahatannya beraneka ragam sesuai perkembangan zaman sekarang. Zaman sekarang ini kejahatan itu luar biasa. Yang paling serem itu adalah kejahatan terorganisir. Maksudnya Pak, terorganisir kejahatan terorganisir. Ya bahasa kerennya sih orang-orang nyebutnya mafia. Oh gitu. Mafia itu hidupnya luar biasa. Kita nggak tahu kerjaannya, tapi hidupnya mapan karena kita nggak ngerti sumber dari mana. Iya. Kan itu kadang-kadang ada di sekitar kita. Iya. Jangan ada yang tersinggung nih. Oh, Diam kita nggak ngerti kan gayanya cuma jualan gini. Iya. Tahu-tahu istrinya di mana-mana. Gitu. Bapak kalau ngomong juga bener. Bapak kalau ngomong sering bener. Bukan, kalau soal itu bukan mafia, emang saya doyan kau. Mafia saya pikir mah hubung narkoba kali. Iya. Kalau itu nggak usah diomong. Jadi dari kemiskinan itu mendorong orang jadi kreatif. Kemiskinan itu kan sebenarnya tetap ujian. Kita kaya itu ujian, miskin itu kan tetap ujian. Betul. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya. Tapi kebanyakan orang banyak yang berhasil diuji karena miskin daripada diuji karena kaya. Betul. Ini Bang. Orang Gimana Pak? miskin. Emang udah riset lo. Kalau Pak dosen mah gue yakin. Pak lu jangan main betul-betul aja. Dia pernah kaya soalnya. Pak, saya ulangin Pak, kata-kata harus Jadi digarisbawahi. banyak orang yang berhasil diuji karena kemiskinan. Betul. Tapi jarang orang berhasil diuji karena kekayaan. Karena Iya. kalau udah kaya itu pikiran untuk berbuat maunya itu jadi banyak banget. Betul. Kalau miskin itu mendorong kita kalau dia bijaksana prihatin. Ya. Dia berbuat lebih bagus. Ya. Biasanya gitu. Kalau orang-orang yang bijaksana ya minimal masih diberi kesempatan untuk taubat, dapat pencerahan, kita nyebutnya dapat hidayah lah. Iya, amin. Ya sekarang nih lu lagi miskin nih, Lil. Lagi dapat hidayah Iya. lu. Gue dapat hidayah. Nah, iya lu terima aja. Nggak mau dia mau gue hidayah. No, anak Bang Somad. Nah yang dilakukan apa tuh Pak di dalam riset itu? Kalau yang melakukan riset banyak, hampir semua sarjana-sarjana ilmu sosial itu sudah paham betul hubungannya gitu. Jadi itu kalau di dalam dunia penelitian tuh hal yang biasa. Yang jelas kemiskinan, kebodohan, kriminal itu selalu berhubungan. Tinggal dia mulainya dari mana gitu loh. Kalau dia mulai dari kriminal, ya berarti kan dia dari kejahatan, Iya. dari sesuatu yang salah. Biasanya disebutnya penyimpangan sosial. Betul. Nah, penyimpangan ini akan mendorong dia bersikap apa nih? Kalau dia orangnya yang mungkin dapat hidayah, dapat kesempatan berbuat baik, Lebih baik, kan ya. banyak cerita, kita dengar cerita banyak orang yang tadinya salah, akhirnya jadi lurus. Oh iya. Kan banyak cerita gitu. Betul. Berarti kan dia diberi kesempatan. Tapi banyak juga orang yang udah salah terus. Berarti dia jauh dari hidayah. Karena dipengaruhi lingkungan juga. Iya, saya rasa, Pak. jelas itu Maksudnya pengaruh lingkungan. bacaan terus yang diserap itu aja jadi habit dan dia pun Iya, jadi kebiasaan. biasanya Kebiasaan. orang yang salah terus dalam kondisi salah dia nggak ngerasa salah Nah kan? itu, dalam itu dia ada teorinya sebetulnya. Cuma biar kita nggak terlampau so teori gitu. Ya. Itu ada teorinya. Jadi ada orang berbuat, dia ada di tempat yang salah. Ya, Jadi dia berbuat salah. ya. Akhirnya dia nggak merasa lagi bahwa itu suatu kesalahan. Karena tempatnya udah salah. Maka kita tuh kalau ngomong luasnya harus menyiapkan satu kondisi di masyarakat yang tetap saling mengawasi. Karena kalau nggak saling ngawasi, jadi orang misalnya kita berbuat salah gitu, kita nggak saling ngawasin, jadi orang yang berbuat salah tadi nggak merasa salah lagi. Karena tempatnya udah salah. Kalau di kota-kota besar ini tanpa menyudutkan siapapun ya salah satunya kawasan kumuh. Ya. Selam area bahasa geografinya. Selam area. Nah, di tempat ini kan mereka kan teman-teman yang hidup di kota besar tapi kurang beruntung. Karena dia kurang beruntung, jadi kan mereka nggak mau berkumpul di sana karena mampunya tinggal di sana. Tapi kan di sana mereka saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Ya maka akhirnya kalau misalnya bayangkan bentuk-bentuk kejahatan kecil
Ya, ketemu di satu tempat, jadi akumulasi. Kan jadi besar kejahatannya gitu. Nah, kalau itu dilihat oleh mafia, orang-orang itu akhirnya dijadikan perpanjangan tangan kepentingan kelompok mafia juga. Kan bisa ada pengedar, Ya. pencopet di zaman pandemi susah, jadi nyopetnya gayanya berubah gitu. Ya kan orang-orang itu kekurangan penghasilan kalau di perempuan nggak beriman, harga diri jadi rendah. Ya, kan berhubungan jelas gitu. Misalnya ada perempuan, kalau dia di lingkungan baik-baik ya kita jagain agar tidak menyerempet ke sana. Tapi sekarang di tempat yang salah, dia nggak punya penghasilan, itu harus terus berjalan, harga diri jadi hilang, artinya bisa dijual juga. Semoga omongan kita nggak menyinggung siapapun ya. Tapi kan itu kan ada di kehidupan kita, makanya ini universitas kehidupan. Kalau udah ketemu hasil risetnya dia apain tuh Pak? Kalau sosiologi itu dia itu ilmu murni. Jadi ilmu murni itu dia, kalaupun dia ada hasil riset yang sudah disepakati hasilnya, maka dia itu harus ya dijadikan bahan acuan untuk disampaikan kepada pengambil keputusan, pemerintah maksudnya. Biasanya juga melalui lembaga sosial masyarakat, LSM gitu loh. Ya, karena ilmu sosiologi itu ilmu murni. Jadi dia tuh cuma ngumpulin data, memahami permasalahan. Karena dia itu kan sifatnya itu adalah empiris. Empiris itu artinya harus bicara sesuai dengan data, fakta, dan kenyataan yang ada di lapangan. Dia nggak boleh bohong, karena kalau dia bohong, dia membohongi ilmunya sendiri. Hampir sama kayak agama, tapi sosiologi bukan agama. Jadi dia tidak bisa ngakimin, oh nanti para germo itu pasti akan masuk neraka. Nggak bisa, ini bukan agama. Dia cuma bilang, kan kalau kita ngomong germo, pasti kan berhubungan dengan prostitusi. Jadi kita cuma cerita, prostitusi itu apa? Kenapa dia terjadi, apa penyebabnya, apa jaringannya. Nah, kita ngomongin mengungkapkan itu sedalam-dalamnya agar masyarakat paham. Waktu maka paham, moga-moga masalah jadi ngerti, jadi dewasa menyikapinya. Gitu loh, dan tidak menghakimi, karena sosiologi bukan agama. Cakepnya Bobby. Ilmu mulu. Iya. Alhamdulillah ya. Dapat. Ujuk-ujuk datang. Iya. Narasumbernya mahal lagi, bukan mahal, ilmunya. Ilmunya Bang, mahal. makan dulu. Nah ini gara-gara ketan ini. Iya, uli. Uli. Dimakan. Kalau kata orang Sumatera pulut. Bener bulut. Bulut. Nih. Itu siapa namanya tadi Bang Budi tadi? Bang apa panggilnya? Amir Lutfi. Bang Amir. Bang Amir ya. Bang Amir mau minum apa? Mau kopi apa teh? Saya teh aja lah. Teh aja, iya. Tehnya teh jangan manis, sudah manis masalahnya. Bener Bang Amir, saya juga lebih suka, aku nggak suka manis, saya sukanya kesetiaan dan kejujuran. Oke. Ya. Manis juga kalau makan hati percuma ya Bang Amir ya. Tapi setia dan jujur sekarang tuh harus realistis. Harus pakai materi. Nah, lu. Nggak salah lagi saya ngomong. Iyalah. Ngomong sama orang nggak sembarangan begini nih. Iya. Habis kita balikin. Yang punya kedai ini juga bukan orang sembarangan. Bukan. Iya orang sembarangan. Iya. Ya Allah. Seneng. Beli bakarnya luar biasa Pak. Tapi enak bener. Iya, saya dari jauh-jauh. Maksudnya apa? Empuknya itu jarang ketemu. Iya. Dia empuknya jarang ketemu gitu. Bapak biar enak ngomong kesana dari kamera Pak sambil dimakan. Oh gitu. Tesnya gitu-gitu. Udah Iya. tenar saya. Iya. Enak dulu ya. Nggak apa bener. Ini dari beberapa yang pernah dicoba. Ini empuknya beda. Beda empuknya. Empuk ketannya beda dia. Oh. Guys, bukan rekayasa. Pak dosen yang ngomong. Pak dosen yang ngomong guys. Pak dosen yang ngomong guys. Ikutin Dia baik. kembali ke sosiologi Pak. Ini kalau kadang-kadang ilmu sosiologi itu kan di kampus emang ada ya Pak ya? Ada. Peminatnya dengan kondisi zaman sekarang, apalagi sekarang udah abad milenial, makin banyak atau makin berkurang Pak? Kalau ngomongin dunia perguruan tinggi, saya nggak nyebut perguruan tinggi ya, karena itu etika. Jadi intinya kalau di perguruan tinggi itu ada namanya fakultas fisik, fakultas fisik. Salah satu jurusan itu sosiologi. Oh gitu. Salah satunya, jadi memang ada jurusannya. Ilmu ini memang tidak langsung memberikan kayak misalnya kalau akuntansi kita ngitungin duit lah, jelas gitu kan. Nah kalau ini ilmu kan dia mempelajari mendata, melihat, ngumpulin. Nah biar kita paham. Atau dia paham nanti waktu dia kerja nggak bisa kerja sendiri ilmu sosiologi itu, dia bekerja sama dengan semua ilmu-ilmu lain. Cuman dia ini kerjanya ngumpulin data. Nah ngumpulin data ini kan bahasa penelitian, bahasa gampangnya kita memahami apa yang sedang terjadi itu gitu. Nah kalau memahami itu akhirnya ya kita akhirnya bisa apa sih kira-kira bagusnya. Kalau bahasa kerennya solusi bijaksananya itu apa? Jadi memang dasarnya itu nggak harus ngikutin zaman Pak, harus Iya. ngikutin ya. Harus ngikutin Mau biar zaman. orang sosial
zaman dulu tahun 70 berubah Beda. tatanan sosial sama yang sekarang. Sekarang udah informasi gampang banget, ini yang kadang-kadang Tokoh tektoknya agak Betawi kita siapa ya? Yang bapaknya jenggotan? Oh itu ya Kali sejarah juga. ahli sejarah juga. siapa tuh? Ya, lupa. Ridwan Saidi bukan? Ridwan Saidi. Itu luar biasa. Itu yang luar biasa itu pemahaman dia terhadap kehidupan masyarakat Betawi dan kota Jakarta. Kalau dijadikan narasumber, itu salah satu narasumber terbaik. Karena dia mengikuti dari zaman dulu sampai hari ini. Jadi kalau dijadikan narasumber dia luar biasa. Kemarin saya Nggak ketemu, bermaksud memuji, karena semua orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. kemarin saya ketemu namanya Babe Yahya Andi Saputra. Dia penulis situs masyarakat Betawi, Pak. Yang dibiayai pemerintah ya. Cuma sekarang bukunya harus kita cari di perpustakaan tuh Bang Bobi. Gitu. Karena buku itu nggak dijual bebas kan. Edarkan lagi deh. Nggak Nah, bisa bebas. perpustakaan ini yang kita nggak dapat, itu dia yang putus masa rantai yang seperti ini yang Iya. sebetulnya yang kita harus pikirin seperti apa ke depan. Ya karena tulisan-tulisan orang-orang itu dia itu mengandung, kalau bahasa sosiologi itu empiris. Dia kan hidup di tengah masyarakat. Iya. Jadi teori dia itu teori murni, betul-betul datang karena pengalaman dari lapangan. Iya. Bukan karena baca buku orang barat, bukan baca buku orang ini, akhirnya dia bikin kesimpulan. Dia kan dia pasti ada kecampur gitu, ada kecampur pikiran orang lain. Nah model-model gitu yang kadang-kadang lebih murni. Murni itu kadang-kadang sama kita, karena masyarakat kita nih kehilangan kemurnian. Bobby. Kemurnian. Ini masih murni kalau ini. Woi, jelas. Apaan? Bensin. Hah? Oh, pertalite belum ah. Oh, pertama itu. Kayaknya Iya, masih iya. perjaka nih kayaknya. Perjaka dari mana Pak udah kayak begitu? Jomblo ini. Apaan jomblo? Iya. Iya ya, alhamdulillah banget ya Bang Munir ya. Ada yang belum mau nanya Lil soal masalah sosial, kesenjangan sosial antara di zaman kondisi naya Pak nih. Sekarang lagi kondisi COVID-19. Kesenjangannya ada banget nih, Pak Dosen. Iya, betul. Ini disebabkan apa sih Pak? Hah? Ya kalau ngomong menghakimi kan agak ribet Iya, ya, iya. karena nanti main salah-salahan. Ah, iya, iya. Tapi kalau kita ngomong dari sudut pandang masyarakat, COVID ini kelamaan buat kita. Betul. Kelamaan. Itu udah fakta. udah lama. lebih 10 udah hampir setahun. Iya, Udah setahun. Setahun Nah, ini. waktu setahun tadi kan ada dari sudut pandang negara kan menyelamatkan warga negara Betul. biar nggak banyak meninggal, karena kita nggak bisa membangkitkan orang meninggal. Iya. Tapi kalau membangkitkan ekonomi, kesabaran kita yang teruji banget. Kita lihat kayak gini. Iya. Udah hampir setahun kita Iya. diuji kesabaran. Bayangan teman-teman yang misalnya pedagang ini kalau nggak buka warung kan ribet. Makanya di berbagai wilayah banyak konflik antara teman-teman yang dagang dengan kebijaksanaan pemerintah agar kita tidak berkumpul. Betul. Dan menurut saya itu cerita yang di pamflet itu harusnya bukan menghindari kerumunan. Jangan berkerumun, harusnya jangan membuat kerumunan. Jangan membuat. Iya. Oh, ada membuatnya. Iya, Bapak berkumpul nih, Iya. saya datang, berarti kan aku ikut di dalamnya. Iya. Harusnya kita sendiri semua jangan membuat kerumunan. Betul, betul. Kan kalimatnya itu kita menghindari kerumunan. Berarti Iya. kerumunan tuh ada. Kita jangan datang ke sana. Iya. Harusnya jangan Jangan membuat membuat. kerumunan semua orang gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang mau datang ke kerumunan. Gitu. Karena kerumunan tuh menarik. Orang Menarik. tadi gue nggak ada rencana apa-apa, tonton datang ke sini. Ini orang Betawi dari mana? Pocong merah-merah nih, orang pilih apa gitu loh. Aliran dari mana gitu. Aliran merah. Aliran merah. Jangan-jangan Betawi merah, ntar putih lagi. Iya iya. Oke Bang Bobi, kita cukupin. Ini merah karena keseringan kena panas, Pak. Oh gitu. Iya, kena panas mulu jadi merah. Tadi hitam. Apa sajian gigi aja merah. Ya. Bang Po, kita potong karena Babe Lutfi ini mau nyobain uli bakar biar nikmat. Kita ketemu di video selanjutnya. Babe Lutfi mungkin ada penutup. Salam sehat buat semuanya. Tetap semangat apapun yang terjadi di negara kita. Ini adalah negara kita. Makasih Babe Lutfi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.